Berangsur hadir di Istana Kepresidenan, diantaranya ada Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Ahmad Muzani yang juga merupakan Ketua MPR, Saudara. Ada pula Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas yang juga hadir di kawasan Istana Kepresidenan karena mewakili Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan Ketua Umum Partai Politik yang masih memiliki agenda di luar negeri. Selain itu juga hadir Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Caimin. Ada pula Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yang juga hadir di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta karena dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemanggilan ini dilakukan pasca aksi unjuk rasa massa, Saudara, yang masif terjadi di Jakarta dan juga di sejumlah daerah karena dipicu adanya tuntutan pembatalan tunjangan rumah DPR dan tewasnya pengendara ojek online dalam aksi unjuk rasa. Kita akan mendengarkan secara langsung, Saudara, bagaimana tadi pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto bersama dengan jurnalis Kompas TV, ada Cindy Permadi dan juga Arif Rahman yang melaporkan langsung dari kawasan Istana Kepresidenan. Cindy, jadi apa saja poin yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto setelah bertemu dengan para petinggi partai politik? Putus suara Anda tidak begitu jelas, tapi kalau kita merujuk pada apa yang tadi disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto didampingi dengan kepala lembaga dari DPR, MPR, DPD beserta juga ketua umum partai politik maupun yang juga mewakili, itu artinya menjadi kesimpulan dari diskusi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto sejak pukul 1 pagi tadi. Ini memang menjadi salah satu agenda dadakan karena sebelum masuk tadi para pimpinan partai politik ini juga mengaku tidak tahu secara spesifik sebenarnya agenda yang akan dibahas ini apa. Tapi mereka memang sudah sangat aware dengan situasi yang terjadi dan beberapa dari sebelum mereka juga masuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, mereka juga sudah menyebutkan kalau apa yang terjadi saat ini sudah atau patut menjadi momentum untuk evaluasi dan juga reformasi. Tidak hanya di legislatif saja, tapi juga harus di eksekutif. Artinya evaluasi, bebenah diri itu menjadi PR paling dekat yang harus dilakukan oleh semuanya. Lagi-lagi tidak hanya DPR tapi juga pemerintah. Nah, kemudian tadi yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada kepala lembaga yaitu adalah pertama untuk segera menerima perwakilan ataupun juga utusan dari tokoh masyarakat, dari mahasiswa maupun dari kelompok-kelompok yang memang mau mengajukan atau menyampaikan aspirasi untuk diterima seluas-luasnya. Itu yang juga sempat disampaikan oleh para pimpinan partai politik. Mereka akan introspeksi diri, kontemplasi, mereka akan membuka telinga selebar-lebarnya, membuka pintu seluas-luasnya untuk masyarakat. Begitu juga untuk di tingkat kementerian maupun juga lembaga di eksekutif. Mereka juga diminta untuk menerima siapapun yang mereka yang diminta untuk menerima masukan dari masyarakat. Itu tadi poinnya. Kedua, juga diminta untuk menindak tegas aparat yang melakukan pelanggaran ketika kemarin di unjuk rasa melakukan tindakan represif misalnya. Itu yang diminta untuk dilakukan secara tidak hanya cepat tapi juga secara transparan. Nah, lalu poin yang ketiga adalah meminta sudah berkoordinasi dengan para ketua umum partai politik agar beberapa anggota DPR RI dari partai politik yang kemarin menyampaikan pernyataan yang kontroversial yang menyinggung perasaan masyarakat untuk dinonaktifkan dari jabatannya di DPR RI. Itu beberapa poin yang disepakati oleh Presiden Prabowo Subianto, kepala lembaga dan juga sejumlah pimpinan partai politik. Nah, kemudian yang juga disetujui, yang ini menjadi satu substansi utama dari publik ketika melakukan rangkaian unjuk rasa selama beberapa hari terakhir adalah soal tunjangan DPR RI dengan angka yang fantastis. Itu yang sudah disepakati akan dibatalkan ataupun juga akan dihentikan, yang nanti tindak lanjutnya akan kita saksikan bersama di ranah legislatif. Nah, beberapa poin itu yang disampaikan dan ini sebenarnya menjadi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang kedua dalam beberapa hari terakhir ini terkait situasi aksi unjuk rasa yang masih
berlangsung hingga malam ataupun juga di hari ini di beberapa lokasi. Ia meminta agar aspirasi ini disampaikan secara sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan aturan secara damai dan lain-lain. Ia juga mengingatkan bahwa ada jalurnya yang bisa digunakan. Kemudian juga ia pastikan ia terus memantau situasinya, akan mendengar bagaimana aspirasi dari publik. Itu yang juga pastinya harus bisa dipertanggungjawabkan janji-janjinya tidak hanya oleh Presiden tapi seluruh kementerian, lembaga dan juga partai politik. Begitu juga dengan tuntutan-tuntutan lainnya. Nah, kemudian tidak hanya memanggil ketua umum atau pimpinan partai politik saja, tapi hari ini Presiden Prabowo Subianto juga memanggil kabinetnya, tidak hanya menteri, tapi juga sampai ke wakil menteri dalam sidang kabinet paripurna yang rencananya dilakukan setelah pertemuan dengan partai politik ini. Menteri, wakil menteri tadi sudah mulai tiba ke area Istana Kepresidenan Jakarta dari pukul 1:30. Sebenarnya kalau dari jadwal sidang kabinet ini seharusnya dilaksanakan pada pukul 2:30 atau sampai 3, tapi tampaknya tadi kita juga sama-sama melihat ketika Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan statement resminya, ia kembali masuk ke ruangan bersama dengan Ketua Umum Parpol dan juga bersama dengan kepala lembaga. Sementara kalau untuk menteri dan wakil menteri saat ini posisinya mereka juga sudah berada di kantor Presiden menunggu arahan selanjutnya. Tadi kami juga sempat menanyakan sebenarnya ada tidak arahan dari Presiden Prabowo Subianto sejak kemarin untuk anggota kabinetnya yang disampaikan oleh beberapa pejabat. Tadi yang kami tanyakan, mereka bilangnya yang ini yang masih kami tunggu karena ini adalah rapat atau sidang kabinet paripurna pertama setelah adanya rangkaian unjuk rasa. Yang dipastikan adalah kalau tadi misalnya Budi Basujatmiko sempat kami tanyakan, ia bilang bahwa sebenarnya yang menjadi tuntutan ataupun juga keresahan publik ini sejalan dengan concern dari Prabowo Subianto, pengentasan kemiskinan, korupsi dan lain-lain. Tapi arahan pastinya itu yang nanti akan kita dengarkan apa yang menjadi instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada para menterinya. Kalau tadi sudah disampaikan kalau harus ada membuka diri untuk menerima masukan, artinya itu juga harus bisa diterjemahkan oleh para menteri, wakil menteri, kepala lembaga yang hadir juga pada sidang kabinet hari ini, Putu. Oke. Baik, terima kasih Cindy Permadi melaporkan langsung, jurnalis Kompas TV, juga ada juru kamera Arif Rahman melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan. Terima kasih Cindy atas laporan Anda. Saudara, tadi kita dengarkan sama-sama bagaimana pernyataan resmi dari Presiden Prabowo Subianto bahwa ada beberapa hal yang sudah dibicarakan, baik itu bersama dengan Ketua Umum Partai ataupun juga kalau tadi kita lihat ada sejumlah tokoh yang juga hadir, yakni Presiden kelima Republik Indonesia yang juga merupakan Ketua Umum PDI Perjuangan, yakni Megawati Soekarno Putri ini juga turut hadir, kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sebelumnya ini juga sudah berhalangan hadir sehingga diwakilkan oleh putranya yakni Ibas. Dan kalau tadi kita lihat ada beberapa keputusan yang sudah diambil, yakni mereka bersepakat, sudah ada juga Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian ada Ketua MPR Ahmad Muzani, ini sudah bersepakat bahwa ada beberapa hal yang disepakati. Pertama adalah terkait dengan tunjangan DPR, di mana yang kemarin juga ramai diperbincangkan, begitu salah satunya soal tunjangan rumah ini akan kemudian dicabut, dan juga ada moratorium terkait dengan perjalanan dinas luar negeri anggota DPR. Pintu untuk kemudian berdiskusi, berdialog secara langsung dengan kelompok-kelompok masyarakat ini juga sudah kemudian dititipkan oleh Presiden Prabowo Subianto langsung, begitu ya. Kita lihat ada Ketua DPR RI tadi Puan Maharani yang juga hadir, kemudian ada dari MPR juga Ahmad Muzani, untuk bisa menerima secara langsung masa aksi dari kelompok manapun, baik itu dari tokoh-tokoh, lembaga-lembaga ataupun juga dari kalangan mahasiswa untuk berdialog secara langsung. Hal yang kemudian juga tadi disampaikan ini berkaitan dengan permintaan Presiden Prabowo Subianto agar bukan hanya dari kalangan legislatif saja, tapi juga dari kalangan eksekutif untuk bisa lebih peka dan berpihak kepada kepentingan rakyat, saudara. Kami juga mendapatkan informasi terbaru, saudara, bahwa Partai Amanat Nasional atau PAN resmi menonaktifkan Sekjen DPP PAN yang juga merupakan anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dari posisinya sebagai anggota Dewan. Selain Eko, artis yang juga merupakan anggota DPR dari fraksi PAN yakni Surya Utama alias Uya Kuya juga dinonaktifkan sebagai anggota parlemen dari fraksi PAN.
Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhitung sejak hari Senin 1 September 2025. 5. Partai Amanat Nasional menghimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat, serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Sekarang saudara kita akan kita sudah terhubung dengan Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes. Selamat sore. Selamat sore. Dengan Putu Mas di studio. Sore, kita Mbak tadi Putu, apa sudah kabar? dengarkan sama-sama Mas. Presiden punya banyak catatan baik untuk anak buahnya sendiri ataupun juga titipan untuk legislatif. Salah satunya minta tunjangan DPR ini dicabut, kemudian ada moratorium perjalanan dinas luar negeri, ada juga permintaan supaya anak buahnya dalam hal ini adalah menteri dan juga wakil menteri untuk peka terhadap masyarakat, aparat yang kemudian bertindak represif ditindak secara tegas. Respon Anda bagaimana melihat ini? Baik, saya kira Presiden setelah mencermati berbagai situasi terkini yang terjadi sejak demonstrasi yang digelar beberapa hari yang lalu, Presiden saya kira mengambil alih penanganan dan komando penyelesaian atau penanganan situasi-situasi terkini yang terjadi di tingkat nasional. Dan itu kita lihat misalnya Presiden sebelumnya juga mengumpulkan pimpinan organisasi kemasyarakatan dan hari ini mengumpulkan pimpinan partai politik dan juga rapat kabinet ya. Saya kira ini menunjukkan bahwa pertama ada concern yang besar dari sisi Presiden untuk bisa menyelesaikan situasi ini dengan terukur gitu ya, dan Presiden memang mengambil alih langsung proses penanganan perkara ini. Melaksanakan kegiatan. Tahan dulu Mas Arya, kita akan mendengarkan bersama-sama karena akan ada konferensi pers saudara dari Polda Metro Jaya. Kita dengarkan bersama saudara. Polda Metro Jaya. Di sisi lain masing-masing Polres di 13 Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya juga melakukan hal yang sama. Besok juga akan dilakukan kegiatan serupa dan kegiatan ini juga melibatkan beberapa stakeholders ya, bersama-sama bergabung dengan rekan-rekan jajaran TNI dan jajaran Pemprov DKI. Untuk patroli yang dilakukan Polda Metro Jaya saja di luar Polres jajaran ya, itu 324 personil dibagi ke 3 sasaran wilayah patroli. Yang pertama, kelompok pertama tadi bergerak itu nanti ke arah di wilayah hukum Jakarta Utara, kemudian ke Jakarta Timur, dan ke Jakarta Pusat. Kemudian kelompok yang kedua ke wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Kemudian kelompok yang ketiga melakukan kegiatan patroli ke wilayah Jakarta Selatan dan juga Depok. Jadi kegiatan patroli sekali lagi dilaksanakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, untuk memberikan rasa aman. Kami juga mengaturkan terima kasih kepada masyarakat dan semua pihak yang telah bersama-sama berkomitmen secara nyata berpartisipasi aktif untuk mewujudkan situasi Kamtipmas yang kondusif di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kami juga mengimbau kepada semua pihak untuk terus berkomitmen menjaga situasi Kamtipmas secara kondusif. Ini merupakan harapan kita bersama dalam pelaksanaan upaya kepolisian guna mewujudkan situasi Kamtipmas yang kondusif ini. Kami akan tetap berpedoman pada
SOP yang berlaku. Ada tahapan-tahapan kegiatan atau upaya kepolisian yang sudah dipahami oleh anggota-anggota kami di lapangan. Ya, dari mulai kegiatan imbauan, edukasi, persuasif, peningkatan kehadiran kepolisian, dan komitmen tegas dalam hal ditemukan tindakan-tindakan atau perilaku anarkis dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, itu akan dilakukan tindakan tegas secara terukur sesuai SOP. Ini hal yang paling akhir dan tidak kami harapkan terjadi. Kami harapkan dengan upaya perlindungan, patroli ini sudah tercapai situasi Kamtipmas yang kondusif. Mohon juga menginformasikan kepada kami, kepada saya boleh, kepada rekan-rekan Babin Kamtipmas, masyarakat sudah banyak yang tahu nomor Babin Kamtipmasnya, bisa menghubungi 110 juga ke nomor Kapolseknya langsung, ke Kapolresnya langsung boleh. Ya, setiap ada potensi gangguan keamanan, kita coba lakukan pendekatan, kami hadir untuk memberikan edukasi, memberikan imbauan untuk sama-sama sepakat atau melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada terwujudnya situasi Kamtipmas yang kondusif. Ya, itu rekan-rekan update-nya. Ya. Sudah sebenarnya. Sudah dilakukan, ya, sudah dilakukan. Namun penyampaian informasi ini itu kami optimalkan untuk penyampaiannya, sudah dilakukan. Ini merupakan kegiatan yang upaya kepolisian yang rutin, ya. Kegiatan patroli, imbauan. Jadi kegiatan kepolisian itu cara bertindaknya ada 3, dari mulai kegiatan preemptif, menyampaikan imbauan, edukasi, kemudian preventif, hingga yang paling akhir adalah upaya penegakan hukum apabila terjadi gangguan keamanan. Dan Bapak Kapolda Metro Jaya sudah sangat tegas menindaklanjuti perintah dari Bapak Kapolri. Ya, dan ini kita tidak harapkan terjadi, ya, kegiatan-kegiatan anarkis, dan apabila terjadi pun kami sudah punya SOP, akan dilakukan tindakan tegas, terukur berdasarkan SOP yang berlaku, ya. Dan dengan tidak melanggar hukum, ya. Ya, tadi rekan-rekan bisa lihat kendaraan roda 4, roda 2, kelengkapan perolangan, kelengkapan komunikasi, yaitu dilengkapi untuk mendukung pelaksanaan tugas agar anggota bisa siap dalam melaksanakan tugas, memberikan perlindungan kepada masyarakat. Nanti kami pastikan, ya, Yang jelas kami berharap situasi terus aman, masyarakat tidak perlu khawatir, kami ada di lapangan, kami siap dihubungi. Tolong kita tingkatkan komunikasi, kemudian kita ciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif, ya. Ada tahapan-tahapannya, ya. Jadi saya tidak merespon itu, tapi upaya-upaya kepolisian itu ada tahapan-tahapannya, ada SOP-nya, Yang jelas tujuan utama Polda Metro Jaya beserta jajaran saat ini adalah fokusnya adalah memberikan perlindungan. Yang kedua, memberikan rasa aman kepada masyarakat, ya. SOP-nya sudah ada semua, Mas. Dasar-dasar aturannya sudah ada, siapa berbuat apa, bertanggung jawab pada siapa, apa yang harus dilakukan, tahapannya, ya. Hal yang tidak kita inginkan sekalipun anarkis itu ada SOP-nya. Tegas namun terukur. Dan ada SOP-nya. Tuh, ya. Oke. Ya, sampai dengan saat ini, ya, sore hari ini kami dapat informasi ada berkumpulnya massa di depan gedung DPR RI
Petugas kami siap di sana. Saat ini sedang proses dilakukan imbauan ya. Ada 60 orang. Investigasi setiap Senin pukul 10.